warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, para pemuda, para remaja, umumnya jamaah salat Isya, Tarwih dan witir Masjid Agung Nurul Iman rahimakumullah. Kita sudah sempurna melaksanakan ibadah puasa selama 16 hari, mulai dari ibadah-ibadah yang dianjurkan alias yang disunatkan sampai kepada ibadah yang diwajibkan. Sesungguhnya di malam pertama Ramadan dahulu kita melaksanakan ibadah salat tarawih, salat witir, qiraatul Quran, sahur dan zikir lainnya merupakan ibadah-ibadah yang dianjurkan atau yang hukumnya sunat. Sementara ketika kita menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari min tulu'il fajr, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itulah sesungguhnya as-siyam dan itulah yang diwajibkan kepada kita. Semoga semua apa yang sudah kita lakukan itu, yang sudah bisa kita nyatakan sah, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Waktu yang akan kita pakai insyaallah antara 20 sampai 30 menit. Kita malam ini mengadakan apa yang diistilahkan dengan Zikra Nuzulil Quran, peringatan Nuzul Al-Quran. Satu-satunya ayat yang membicarakan tentang Nuzulul Quran di bulan Ramadan, yang langsung menyebut kata Ramadan adalah ayat yang dibaca tadi, surat Al-Baqarah ayat 185. Begitu nyata dan begitu jelas Allah menyebutkan di sana Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Penjelasan Allah bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, walaupun tidak menyebut tanggal. Seperti disampaikan pengurus tadi, malam ini malam yang ke-17 atau hari yang ke-17. Biasa memang kaum mukminin secara mayoritas di dunia ini memperingati apa yang diistilahkan dengan nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Falimaza, kenapa kaum mukminin pada umumnya memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, padahal tidak disebutkan secara tegas dan jelas tanggal tersebut dalam Al-Quran, terutama ayat yang kita bacakan tadi. Kaum mukminin jamaah yang terhormat, penetapan tanggal 17 itu adalah hasil ijtihad yang didukung oleh dalil, yakni surat Al-Anfal ayat 41. Di bagian tengahnya Allah menyebutkan di sana, in kuntum tu'minuna billahi wa ma anzalna ala
abadina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Itu penegasan Allah bahwa turunnya Al-Quran itu disebut juga dengan hari Furqan. Hari Furqan itu adalah yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan di medan perang. Semua ulama mengatakan bahwa bertemunya dua pasukan di medan perang adalah bertemunya pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin di perang Badar. Perang yang pertama di dunia Islam. Perang yang pertama. Jamaah terhormat, sebenarnya perang Badar itu terjadi di tahun yang kedua Hijriah. Lalu kenapa dikaitkan dengan turunnya Al-Quran? Jamaah yang terhormat, ketika Allah menyebut bahwa Al-Quran itu disebut dengan hari Furqan, dan hari Furqan itu hari bertemunya dua pasukan di medan perang, para ulama menyebutkan bahwa ini menyebutkan tanggal, bahwa turunnya Al-Quran sama dengan peristiwa perang Badar. Ahli sejarah pun menyelidiki sehingga mereka mengatakan bahwa perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Karena itu mereka kaitkanlah dengan apa yang dinyatakan Allah, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Furqan. Pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Jamaah terhormat, lalu bagaimana dengan surat Al-Qadar yang menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa Al-Quran itu kami turunkan di Lailatul Qadar. Ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tanggal 27 Ramadan. Lalu bagaimana dengan 17 Ramadan? Jamaah yang terhormat, para ulama di antara Syekh Rashid Ridho mengatakan bahwa keduanya adalah berdiri sendiri, tidak bertentangan antara sama lain, satu sama lain. Ketika Allah menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu menyebutkan bahwa Al-Quran itu turun pada malam Qadar, mulai dari Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia. Seperti kita ketahui pernyataan Allah, innahu laqur'anun majid fi lauhin mahfuz. Allah menyatakan bahwa Quran itu di Lauh Mahfuz, maka turunlah ke langit dunia sekaligus. Di mana langit dunia itu? Wallahu a'lam. Hanya Nabi menyebut dalam satu hadis ada istilah langit dunia. Ketika Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu yang terjadi di Lailatul Qadar. Agak terinci di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Peristiwa malam itu tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turunlah para malaikat dan juga ruh, maksud ruhul amin. Para malaikat turun bersama dengan Jibril, penghulunya malaikat, sayyidul malaikah, turun bersama-sama. Lalu mereka turun, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Semuanya itu turun secara resmi. Kalau bahasa kantornya kita sekarang, bahasa dinasnya, semuanya punya SPD. Kalau dulu ada istilahnya SPPD,
sekarang SPD, surat perjalanan dinas, resmi diizinkan Allah. Tidak ada yang naik di jalan. Fiha biizni rabbihim min kulli amr. Apa yang mereka bawa? Salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, kedamaian. Artinya, apapun yang ada di dalam Al-Quran ini membawa salam, membawa kedamaian. Dan itu sesungguhnya yang biasa kita baca ketika kita selesai sholat dalam salah satu zikir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Salam yang kita minta itu sesungguhnya salam yang ada waktu Lailatul Qadar, ketika turunnya dahulu Al-Quran ke langit dunia sekaligus. Lalu kalau begitu sudah jelas ketika disebut turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar adalah turunnya sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Sementara ketika kita katakan turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan, yang justru itu yang banyak dijadikan orang sebagai zikra nuzulul Quran, peringatan nuzul Quran, itulah yang dimulai tanggal 17 Ramadan dengan turunnya bagian pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Begitu terkejut Nabi pada mulanya ketika didatangi Jibril di Gua Hira yang pada akhirnya membaca ayat ini. Lalu Nabi pun turun dari Gua Hira menuju rumahnya di Makkah, menuju rumah istrinya Khadijah. Sampai di rumah Khadijah, dia menyebutkan kepada orang-orang yang ada di sana, tidak ke Khadijah saja, tetapi yang ada, semua yang ada di rumah itu dengan kalimat zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ada hikmah yang bisa diperoleh dari sana. Waktu itu Nabi kan terdesak, mungkin bisa kita istilahkan dalam keadaan pucat pasi turun dari Gua Hira, tapi tidak satu pun yang bertanya ada apa yang terjadi, termasuk istri beliau Khadijah. Ketika Nabi terdesak meminta zammiluni, mereka menyelimutinya. Apa hikmah? Begitu hendaknya akhlak dalam kehidupan kita. Ketika ada sesuatu yang tiba-tiba datang, tidak perlu, jangan dulu dijejali dengan pertanyaan, tapi tenangkan dulu. Seperti halnya Khadijah juga memperlakukan itu kepada suaminya dulu. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Mereka pun menyelimuti Nabi. Setelah Nabi berselimut, turun lagi ayat, ya ayyuhal muddassir. 7 ayat pertama surat Al-Muddassir, qum fa'anzir. Hai yang berselimut, bukan untuk berselimut tapi bangun. Fa'anzir, beritahu. Pada mulanya ashiratakal aqrabin, beritahu keluarga dekatmu. Nabi pun terbangun. Nabi pun berdiri dan siap menerima pertanyaan dari Khadijah yang menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Nabi pun menceritakan yang terjadi, sehingga pada akhirnya Khadijah mengajak Nabi pergi ke rumah paman beliau yang bernama Waraqah bin Naufal, menceritakan apa yang dialami Nabi SAW. Akhirnya Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa yang datang itu adalah namus bahasa Taurat dan bahasa Injil, sementara bahasa Al-Qur'annya adalah Jibril. Yang datang itu adalah Jibril, dan ini menunjukkan bahwa engkau sudah menjadi Nabi dan Rasulullah. Setelah itu terputuslah wahyu. Tidak datang-datang lagi wahyu, padahal Nabi sudah merindukannya. Sehingga pada akhirnya
ketika Nabi sudah sangat merindukannya dan sudah mulai putus asa, turunlah surat Ad-Duha. Wad-duha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula, sampai seterusnya. Wad-duha, demi waktu duha, mulai dari pagi hari. Wal laili iza saja, demi malam bila sudah gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ketika Nabi merasakan bahwa dia sudah ditinggalkan Allah, sudah ditinggalkan Tuhannya, ternyata ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak akan menyia-nyiakanmu. Jamaah terhormat, apa hikmah yang bisa diambil dari sini? Adalah sebuah pertanyaan. Pernahkah kita merasa ditinggalkan Allah? Pernah kita merasa disia-siakan Allah sehingga kadang doa kita tidak makbul, harapan kita tidak dijabah? Pernahkah kita merasakan semua seperti itu? Maka janganlah lupa duha dan jangan lupa malam. Artinya aktifkan ibadah mulai dari duha sampai tengah malam. Wal laili iza saja, terutamanya demi malam bila sudah gelap. Ini yang dituntun di dalam surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di bagian malam itu bangunlah, fatahajjad, bangunlah, nafilatan lak, untuk melakukan amal-amal tambahan. Amal-amal tambahan itu yang diistilahkan dengan bahasa hukumnya amal-amal sunat. Dalam hadis lain disebut ketika manusia pada tidur semua, maka bangunlah. Bangunlah melaksanakan ibadah tambahan. Di antaranya qumil laila illa qalila di surat Al-Muzammil. Melaksanakan salat lail, salatul lail, salat malam. Luar biasa. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dipastikan Allah akan mengangkatmu ke derajat terpuji, ke derajat yang terpuji. Kalau tadi sudah merasa ditinggalkan, sudah merasa disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan aktif beribadah sampai kepada bangun tengah malam, ketika orang-orang lain pada tidur semua, kita bangun melaksanakan ibadah salat yang diistilahkan dengan salatul lail, salat malam, maka jaminan Allah, Dia akan mengangkat derajat kita. Luar biasa salatul lail ini. Satu-satunya salat yang langsung ditunjukkan Allah doa di dalamnya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang benar. Apapun yang Engkau berikan kepadaku, berilah dengan cara benar. Beri dengan cara benar, bukan dengan cara yang batil. Kalau memang hakku, berikan kepadaku. Wa akhrijni mukhraja sidq, dan keluarkan aku dengan cara benar. Tidak dengan jalan terpaksa Engkau siksa dan lain sebagainya, tapi dengan cara benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku langsung darimu sultanan, ketika saya berkuasa, tapi jadikan saya penguasa yang nasira. Nasira ini artinya nasirun wa mansurun, bisa menolong orang dan saya juga ditolong orang. Luar biasa doa yang diajarkan Allah ini kepada kita. Doa yang kita lakukan di malam hari ketika salatul lail, yang merupakan suatu upaya untuk menghindari penyakit merasa ditinggalkan atau disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah surat Ad-Duha turun, maka beruntullah ayat-ayat yang turun. Ada kalanya karena pertanyaan orang, yas'alunaka 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 sebanyak 14 kali Allah menurunkan ayat karena pertanyaan orang.
Ada kadang-kadang Allah menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, sebanyak 88 kali Allah menyeru orang yang beriman, dan berbagai redaksi diturunkan Allah Al-Quran, sehingga pada akhirnya turunlah ayat penutup, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, merupakan ayat penutup, ayat pemungkas yang menunjukkan bahwa apa-apa yang ada dalam Al-Quran ini sudah sempurnalah, sudah. Makanya perlu diingat apa yang disebutkan Allah dalam salah satu ayat di surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj wa laysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Tidaklah mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, maka jawablah, bulan sabit itu menentukan waktu-waktu beribadah, waktu haji. Yang luar biasa sambungan ayat ini, laisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Tidaklah kebaikan kalau engkau datang masuk rumah dari pintu belakang. Wa'tul buyuta min abwabiha, dan masuklah pintu dari ke rumah dari pintu depannya. Apa makna yang bisa diambil dari sini? Ketika kita ibaratkan rumah itu adalah Islam, maka masuklah ke dalam Islam ini dengan membawa Al-Quran yang sudah sempurna ini. Tidak perlu dicari-cari yang lain lagi. Apa yang disebut Al-Quran? Sami'na wa ata'na. Apa di dalam Al-Quran? Sami'na wa ata'na. Kita mengikuti apa yang disuruhnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kaum mukminin, jamaah yang terhormat, lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Jamaah terhormat, ketika kita membuka Al-Quran, maka dipastikan kita akan menemukan pertama surat Al-Fatihah. Itu merupakan muqaddimah. Surat Al-Fatihah itu surat seperti muqaddimah. Maka disebut Ummul Quran, disebut dengan Ibu Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatihah itu sudah terkandung semua isi Al-Quran secara garis besar. Walaupun hanya terdiri dari 7 ayat, tapi ayat apapun yang kita baca sesungguhnya ada di dalam salah satu ayat surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu. Berarti kita tidak menjelaskan itu sekarang. Habis surat Al-Fatihah, kita ke surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah, Allah memulainya dengan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, suatu kata yang sangat mengejutkan. Orang Arab pun terkejut tuh. Tidak biasa. Banyak penyair-penyair dahulu di kalangan di masa jahiliyah, tapi tidak ada yang mengemukakan huruf potong. Sehingga ketika ada Al-Quran turun dengan Alif Lam Mim, ini di surat kedua, Alif Lam Mim, mereka terkejut dan konsentrasi. Gerangan apa yang akan disampaikan ini? Rupanya menjelaskan zalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. La raiba fihi. Berarti diajak oleh Al-Quran kita terlebih dahulu menyamakan persepsi untuk mendudukkan Al-Quran ini sebagai kitab yang la raiba fihi. Tidak ada yang diragui di dalamnya. Baik satu huruf, satu kata, satu ayat, satu surat, dan semuanya tidak ada yang diragui. Dipastikan semuanya benar. Dan kita hendaknya bersikap lurus saja ke situ lagi. Semua tuntunan yang ada di dalamnya, lurus sajalah kita. Umpamanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara yang pada akhirnya sebenarnya soal akidah. Di ayat yang tadi di salat Isya,
dibaca oleh imam kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma, katakanlah ya Allah, malikal mulki, penguasa, raja di raja, penguasa yang berkuasa, tu'til mulka man tasha, engkau bisa memberikan sesuatu kepada siapa yang engkau kehendaki, memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Ini la raiba fih, la raiba fih. Ada satu teman, terus terang, contoh yang baru terjadi beberapa hari ini. Teman yang baru dimutasikan di Pemda Padang ini, dia mengatakan, saya tidak menduga saya dipromosikan ke sini, katanya. Iya. Malikal mulki tu'til mulka man tasha, la raiba fihi. Sebaliknya, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Biasanya pemegang eselon, terserah eselon berapa. Tapi sekarang tidak lagi, dicabut oleh Allah, bisa. La raiba fih. Allah sudah menegaskan dulu, la raiba fih. Apa saja yang ada dalam Al-Quran ini sifatnya la raiba fihi. Akhirnya, oh berarti Allah yang menentukan ini. Tidak membuat gaduh, tidak saja sampai membuat kita berontak. Wa tu'izzu man tasha. Engkau memberikan keperkasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha, sebaliknya engkau memberikan kehinaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Fakta, tanpa menyebut nama identitas orang, fakta kita lihat ada orang ndak ambu-duga-duga beliau jadi hebat. Ya, ndak ambu-duga beliau jadi wali kota, ndak diduga beliau jadi gubernur, tidak diduga beliau jadi presiden. Allah menghendaki, tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Engkau bisa memberikan kehinaan kepada siapa yang engkau kehendaki, yang pada akhirnya biyadikal khair, memang semuanya di tanganmu, la raiba fihi. Sehingga enggak membuat kacau kita. Tenang sajalah, karena kita hanya mengikuti takdir Allah. Tenang saja. Ini soal akidah. Demikian juga soal yang lain, soal muamalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, antara lain dijelaskan Allah umpamanya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, dengan jalan mencuri, dengan jalan menipu, dengan jalan merampok, ada istilah populernya korupsi umpamanya, dengan memaksakan kehendak. Maka ingatlah, kalau pertama kalinya Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kakek kita, moyang kita Nabi Adam dahulu di sorga, Allah kan memberikan bimbingan di situ. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga, makanlah apa saja yang ada di dalamnya sesukamu, tapi jangan dekati pohon kayu ini, karena nanti kalau kamu dekati kamu menjadi zalim. Berarti di situ ada perintah dan ada larangan. Berarti kita disuruh hendaknya mempergunakan pikiran kita, melihat kalau ini perintah sami'na wa ata'na, kalau ini larangan ijtanabna, kami jauhi. Karena kalau kita melanggar itu, maka dipastikan kita menjadi zalim, aniaya. Kalau aniaya itu terhina dalam pandangan Allah, juga terhina dalam pandangan manusia. Penegasan Allah seperti ini juga sifatnya la raiba fihi, la raiba fihi. Jamaah terhormat, angka atau huruf la raiba fihi itu sungguh luar biasa. Begitu dahsyat maknanya,
bisa memasuki semua ayat Al-Quran, semua huruf Al-Quran dengan sifat la raiba fihi yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ragu sedikit pun. Ini agaknya perlu kita camkan. Kata la raiba fihi kita kaitkanlah dengan semua ayat yang pada akhirnya insya Allah bisa kita, kalau kita berpegang teguh kepadanya, memegangi semua dengan pasti, maka kita akan tenang dalam menghadapi kehidupan ini dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Kaum mukminin, jamaah yang terhormat, memang sudah 30 menit. Kita akhiri doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.